YouTube-nya Alvin Lee belum? YouTube Alvin Lee? Emang bagus ya? Bagus kakak, macam-macam. Apa kontennya? Ada yang tentang Seru-seru ya? oh seru-seru Hai banget. kakak, masih asik ngobrol aja nih. Emang kenapa kak? Kita mau ibadah loh, ini kan hari Minggu. Oh iya. Yuk ibadah dulu yuk. Nanti kita lanjutin bahas Alvin Lee channel ya. Oke. Shalom adik-adik kelas besar Sekolah Minggu GKPS 3 Raksa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, mantap sekolah minggu ya. Semuanya semangat. Hari ini kita masih tetap beribadah di rumah ya adik-adik. Walaupun di rumah harus tetap semangat ya. Sekarang kita mulai ibadahnya ya adik-adik. Untuk menambah sukacita kita, mari kita angkat pujian ya adik-adik. Bagaimana kakak-kakak? Siap kak. Siap kak. Baik adik-adik dan kakak-kakak, kita akan puji Tuhan dengan bernyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat ya adik-adik. Untuk menambah semangat kita, bangkit berdiri yuk. Boleh digunakan gerakannya. Yesus Kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam siang, Tuhan kan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kencang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan kencang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik masih berdiri ya. Hari ini kita memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ayat pengantar kita hari ini adalah, kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tertulis pada 1 Petrus 5 ayat 5b. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha tinggi dan maha pengasih, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan kepada orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat dengan saling merendahkan diri. Karena Yesus telah merendahkan diri sebagai teladan bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, boleh duduk kembali. Adik-adik dan kakak-kakak masih semangat belum? Semangat. Masih dong. Sekarang
kita bernyanyi lagi dari Haleluya nomor 193 ayat 1, 4, dan 5. Kita nyanyikan bersama-sama. Apakah kalau melawan orang tua itu termasuk dosa nggak ya? Duh, dosa dong kakak. Kan dalam perintah yang kelima kita harus hormat sama orang tua. Oh gitu ya kak? Perintah kelima? Iya. Itu sama dengan titah kelima nggak sih kak? Oh iya sama. Nah, begini bunyinya perintah kelima ya. Iya, gimana kak? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kakak, aku tahu loh titah kelima dalam bahasa Simalungun. Ada ya kak bahasa Simalungun? Apa coba kak? Ada. Benerin ya Kita kak? dengerin. Iya. Titah palimahon. Maningon pasangapon mudo nama torasmu asemantuaho anjahadokaho manggulu banitano nabinirehon ninai bata kubang. Gitu kak. Oh gitu. Ada Iya. nggak artinya kak? Ada artinya ya kan kak? Artinya begini adik-adik ya. Nah, supaya kita senantiasa selalu mengasihi orang tua kita, di mana orang tua kita adalah wakil Tuhan buat kita di dunia ini. Segala perintah yang baik wajib kita turuti ya adik-adik. Oh begitu. Nah, begitu, Kak. Ingat ya adik-adik, kita harus mengasihi dan menghormati orang tua. Baik. Kita berdoa dulu yuk kakak-kakak dan adik-adik. Mari Kak. kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik.
kita berdoa dulu. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah online di rumah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian isi firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati pikiran dan telinga kami agar kami dapat menerima firman-Mu yang akan disampaikan kakak sekolah minggu. Begitu ya, juga ya Tuhan, kami mohon kepadamu agar Engkau kuasai mulut, tangan, dan kaki kami agar bisa tertib saat kami mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, amin. Nah, kakak-kakak boleh duduk dulu ya. Nah, adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Begini bunyinya. Kita baca ya. Sama-sama, kakak di sini, adik-adik di rumah ikuti juga. Amsal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Begitulah firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik di rumah, masih semangat kan? Nah, udah mandi? Udah makan? Belum? Pastinya sudah ya. Karena hari ini kita akan mulai ibadah kita dari jam 8. Pastinya kamu sudah siapkan diri kamu. Nah, baik. Kalau begitu, sudah siap dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan buat kita hari ini sangat menarik loh. Tentang hubungan kita dengan ayah, bapak, atau papa kita masing-masing. Bagaimana kita harus bersikap dan menuruti perintah ayah kita. Nats ini ditulis oleh Raja Salomo yang kita kenal sebagai seorang yang paling bijaksana di dunia ini. Nah, sekarang kita akan memperagakan sesuatu, atau adik-adik akan mendengarkan sesuatu. Mari kita lihat bersama-sama ya adik-adik. Putriku, kamu kan sekarang sudah besar. Kira-kira apa cita-citamu nanti supaya Papa bisa persiapkan di kemudian hari untuk kau ke depannya? Apa sih, Pak? Nanya-nanya mulu. Masih lama kan, Pak? Sabar kali. Lagi Bapak ini ganggu konsentrasi aja. Stop. Nah, adik-adik, duduk. Menyedihkan sekali sikap putri ke ayahnya tadi ya. Adik-adik di rumah, ada yang pernah melakukan hal yang seperti tadi enggak? Berbicara dengan tidak sopan, terlalu cuek, dan yang paling sedihnya nih, kalau cara kita menjawab seperti yang tadi. Kira-kira apa ya perasaan ayah kita? Sedih ya adik-adik? Iya, pasti sedih. Tapi dalam firman kita hari ini, kita diingatkan loh adik-adik, bagaimana cara kita bersikap ketika orang tua kita mengajak berbicara. Nah, kita simak lagi ya adik-adik. Putriku, Iya, Pak.
kamu kan sebentar lagi lulus. Mhm. Kira-kira apa cita-citamu supaya bisa Papa persiapkan nanti ke depannya? Sebenarnya Pak, banyak, bingung juga milihnya. Biasa anak-anak banyak maunya. Tapi aku mau nanya pendapat Papa juga. Kira-kira apa yang terbaik ya menurut Papa, yang bagus dan cocok untuk aku? Kalau menurut Papa, Hmm? itu terserah kamu. Yang penting tujuanmu apa dan itu cita-citamu. Pokoknya yang terbaik untuk putri Papa. Makasih Pak supportnya. Aku sayang Papa. Papa juga sayang kamu, anakku. Nah, adik-adik, kalau jawabannya seperti adegan yang kedua tadi didengarnya enak ya. Dan ayah kita mendengarkannya atau mendengar jawaban seperti itu juga pasti akan senang hatinya. Dia juga akan mau membantu mengarahkan akan jadi apa kita sesuai dengan kemampuan kita dan minat yang kita miliki. Coba kita bandingkan dengan adegan pertama. Jika jawaban dan sikap seperti itu, ayah kita akan meratapi nasibnya memiliki anak seperti yang di adegan 1 tadi ya. Dia akan bertanya dan menyesali apa ya yang salah dalam mendidik anaknya sehingga tercipta anak yang seperti itu tadi, yang cuek. Ya kan adik-adik? Nah, adik-adik mau jadi anak yang mana? Yang di adegan 1 atau yang di adegan 2 ya? Kakak berharap dan pasti kakak percaya yang adegan yang kedua ya adik-adik. Walaupun ada yang hampir sama seperti yang di adegan 1, maka segera bertobat ya adik-adik, karena Tuhan lewat firman yang kita dengarkan tidak menyukai itu. Nah adik-adik, kita kembali lagi ke nats kita ya. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang kita kenal sebagai seorang yang paling bijaksana di dunia ini. Ketika Raja Salomo masih umur belasan tahun, ia sudah menjadi seorang raja. Ia menuruti nasihat yang bagus yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Raja Daud. Karena Salomo taat mendengarkan nasihat Daud ayahnya, maka Tuhan memberikan apa saja yang ia minta kepada Tuhan. Contohnya nih, Salomo diberikan hikmat. Selain itu, diberikan juga kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Nah, adik-adik di rumah ada nggak yang ingin seperti Salomo yang diberikan kekayaan, lalu umur panjang? Ya pasti semua ingin ya seperti itu. Maka itu turutilah perintah ayah kita. Nah, adik-adik, kesimpulan firman Tuhan kita hari ini, yang pertama, orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini. Ingat ya adik-adik, orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini. Maka kita harus tetap patuh, taat, dan sopan kepada orang tua kita. Karena hal itu menunjukkan sikap kamu juga loh kepada Tuhan. Seperti cerita pada adegan yang tadi. Tutur kata yang baik mencerminkan bagaimana hati kita. Maka biasakanlah menggunakan kata yang sopan jika berbicara dengan sesama, apalagi bersikap kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, kesimpulan yang selanjutnya, orang tua akan bahagia apabila kita anaknya berhasil dalam hidup dan selalu mengasihi mereka. Maka jangan pernah melukai hati orang tua kita ya adik-adik. Jika kita mau menjadi anak yang pintar, yang bijaksana, maka mari kita dengarkan dan patuhi didikan yang baik dari orang tua kita. Jadilah anak-anak terbaik yang mengasihi Tuhan, karena jika sudah mengasihi Tuhan, maka segala
perilaku kita akan meneladani Yesus. Ingat ya adik-adik, kita harus meneladani sikap Yesus. Kakak-kakak. Iya kakak. Iya kak. Kak, ayat hafalan kita hari ini apa ya? Oh, ada Kak ayat hafalan kita hari ini? Aku ucapin ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, adik-adik, ada loh lagu yang persis seperti ayat hafalan kita hari ini. Ini membuat adik-adik gampang untuk menghafalnya. Gimana kalau kita nyanyikan sama-sama, Kak? Kita nyanyikan ya Kita kak? nyanyikan kak. Oke, Ayo kita nyanyikan. sama-sama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi ya, Kak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah, ingat ya adik-adik, dihafal ya. Sekarang kita masuk dalam kreativitas. Adik-adik kelas besar, kelas 5 SD sampai dengan remaja, kakak mau adik-adik kakak buatkan satu puisi ungkapan perasaan kalian terhadap papa, bapak, atau ayahnya masing-masing ya. Nah, bagi adik-adik kami yang papanya sudah bersama Tuhan, maka tuliskanlah doa terindahmu untuk papa yang sudah tidur tenang bersama Tuhan ya adik-adik. Nanti karyanya dibacakan dan divideokan, lalu kirim ke WA grup tiap kelas yang sudah ada ya adik-adik. Kakak tunggu ya. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kita dengarkan sekarang. Kita akan angkat satu pujian sebagai respon firman ya adik-adik. Kita nyanyikan referen lagu seperti Bapa sayang anak. Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Nah, kakak-kakak dan adik-adik, karena firman kita sudah selesai, kita akan menutup dengan doa. Kita lipat tangan kita, matanya dipejamkan, dan kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu ya Tuhan. Semoga kami bisa meneladani sikap Yesus.
kami dapat menjadi anak-anak yang baik dan taat kepada kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, Engkau sertai kami selalu dan lindungilah kami selalu dari mara bahaya. Terima kasih. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita ya. Kakak-kakak, kita dulu persembahan yuk. Iya, Kak. Udah siapkan persembahannya? Nah, kalau sudah, kita angkat persembahan kita dan berkata, Huberedon, hubani harajaon minaibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari Haleluya nomor 488 ayat 1 dan ayat 2. Pesta Bolong Narpariama. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat yang maha pemurah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajari kami meneladani Engkau, Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajar kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Jauhkan kami dari virus yang saat ini sedang melanda dunia ini. Tetap tutup bungkus jiwa dan roh kami ya Tuhan. Terimalah kami dan persembahan kami dengan sukacita, dan ampunilah kami jika kami melukai hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan doa O Yesus Hasomani secara bersama-sama. O Yesus Hasomani Hanami hagano, pasada uhur nami, ase torang gano, senggoi dalam nami, salakana kausa, rupham hasoman nami, torang age hujah.
Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, ayo kita sama-sama bernyanyi Horas Bei Mahita. Horas Bei Mahita, Horas Bei Madatoma, Nado Orde Nadao. Horas Bei Mahita, Horas Bei Mahita, Horas Bei Madatoma, Nado Orde Nadao. Horas Bei Mahita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, jaga diri ya. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu.